Memang utamanya di Indonesia surat Yasin ini menjadi idola. Hajat apa saja, hanya apa yang tidak dibacakan surat Yasin? Hajat apa? Pernah tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT, bersyukur di pagi yang cerah ini kita masih mendapat fadl Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita ditakdir bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan kajian tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai khatam. Mudah-mudahan umur kita semuanya dipanjangkan oleh Allah SWT, disehatkan oleh Allah SWT, rizki kita dilancarkan oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Memang utamanya di Indonesia surat Yasin ini menjadi idola. Ada hajatan, hajat apa saja, pernikahan membaca surat Yasin, haul memperingati kematian seseorang juga membaca surat Yasin, khitan membaca surat Yasin, terus pindah rumah membaca surat Yasin. Hanya apa yang tidak dibacakan surat Yasin? Hajat apa? Pernah tahu? Perceraian. Tidak dibacakan surat Yasin. Memang surat Yasin ini jantungnya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Alhamdulillah dapat kita kaji. Tapi sebelumnya mari kita tawasul pada Rasulullah SAW, seluruh keluarga dan sahabat beliau, para aulia min awalihim ila akhirihim, juga khususnya muallif kitab tafsir surat Yasin ini, Asy-Syaikh rahimahullahu taala, Syekh Hamamizadah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu kita dan keluarga kita senantiasa dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita insyaallah sudah masuk pada ayat 56 ya, 5 dan 6 ya. Insyaallah kita hafal semua sudah ya, 1 sampai 6. Mudah-mudahan dengan mengkaji surat Yasin pada akhirnya hafal di luar kepala semua ya.
Mari kita baca dulu bersama-sama dengan tartil ya. Warattilil Qur'ana tartila. Ini perintah Allah baca tartil ini ya. Karena memang banyak maratibul qiraah itu ada tartil, ada tahqiq, ya, ada hadr, ada tadwir. Nanti kita beri contoh masing-masing, tapi bukan sekarang. Bagaimana tahqiq, bagaimana tartil, bagaimana tadwir, bagaimana hadr. Sekarang tartil, mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama mari. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundhira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Bayangkan kita punya wudhu, satu huruf pahalanya 50. Tadi dibaca kita berapa ratus huruf kali 50. Subhanallah, kemurahan Allah. Mari kita lanjutkan kaji kita. Qala al-muallifu Bismillahirrahmanirrahim. Litundhira, supaya meten-meteni sira qauman ing kaum ma undhira kang ora den weten-weteni sapa abauhum bapak-bapak kaum. Jadi Al-Quran ini diturunkan supaya Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada bapak-bapak mereka terdahulu yang belum diberi peringatan. Allamu taklilun. Lam di sini yang maksud dengan litundhira. Ini lamnya lam taklil litanzil. Maksudnya itu taklil itu alasan. Alasan Allah menurunkan Al-Quran ini ya. Qila dan ucapaken fima undhira ing dalam lafat ma undhira manya itu linafyi, lanafi, maksudnya tidak. Ada la itu lanahi, ada la nafi. Kalau la nafi itu bermakna tidak, berarti tidak pernah diberi peringatan. Kalau la nahi artinya jangan, jangan lakukan, itu namanya la nahi, larangan. Tapi la di sini maksudnya la nafi, la meniadakan, tidak pernah diberi peringatan. Ailam tundir tegese ora den weten-weteni sapa abauhum bapak-bapak kaum al aqrabun kang parek litaqawu limuddatil fatrati krana dawane atau krana suwene masa fatrah. Jadi yang dimaksud lam tundir abauhum al aqrabun, bapak-bapak mereka itu tidak pernah mendapatkan peringatan, tidak pernah mendapatkan ajaran-ajaran. Kenapa? Litaqawu li muddatal fatrati, karena panjangnya masa fatrah.
Masa fatrah artinya masa vakum, tidak ada rasul, tidak ada nabi. Ya. Wakila lanten ucapakan ma yang maksud ma undiro tadi bimakna kelawan makna alladzi ini maksudnya isim mausul yang bapak-bapak mereka tidak pernah diperingatkan gitu. Jadi alladzi ini isim mausul. Kalau dalam bahasa Indonesia kata sambung. Ai litundiro tegese supaya meden-medeni memberi peringatan ya. Kauman ing kaum alladzi undiro kang den wedeni bihi kelawan Al-Qur'an sapa abauhum. Jadi ada bimakna tidak pernah, ada bimakna yang artinya itu bapak-bapak mereka tidak pernah diberi peringatan. Fahum muka utawi kaum iku ghafiluna laliku ya lalai, maka mereka lalai tidak ingat Allah, tidak pernah tahu ajaran ya. Lalai apa? Lalai anil imani saking keimanan warusdi lan pituduh. Jadi mereka itu lalai tidak beriman kepada Allah, tidak pernah mendapatkan hidayah, petunjuk apa? Yakni ngarepaken sapa Allah ya Muhammad, Muhammad anzalna wusnuraken ingsun ilaika, wusnurunaken ingsun ilaika maring sira Muhammad maksudnya hadzal qur'ana ing ikilah Al-Qur'an litakhawufi supaya meten-meteni sira bihi kelawan Al-Qur'an al-qauma ing kaum alladzi lam yukhawafu kang ora den uten-uteni sapa kaum wal muradu lan ngarepaken minal ingkang karepake maksudi minal kaum saking kaum iku kaumu Quraisyin kaum kafir Quraisy li annahu krana satuhune kaum min zaman Ismail alaihissalam saking zaman Nabi Ismail alaihissalam ila zamanika tumeka maring zaman sira Muhammad maja'ahum ora nekane ing kaum sapa nabiyun nabi wala mursalun lan utusan Allah li annahum karena satuhuni kaum iku ghafilun tadi lali. Nah, jadi mereka itu lupa dari iman dan petunjuk. Nah, ini maksudnya hei Muhammad kata Allah, aku telah menurunkan kepadamu Al-Quran ini litakhawufi bihil kaum alladzi lam yukhawafu, supaya kamu memberi peringatan pada kaum kafir Quraisy itu. Yang maksud kaum kafir Quraisy itu ya kaum ini, kaumnya Nabi Muhammad SAW, supaya kamu memperingatkan mereka karena mereka tidak pernah diberi peringatan karena panjangnya masa fatrah. Karena yang dimaksud masa fatrah itu masa vakum, tidak ada kenabian, mulai diutusnya Nabi Ismail alaihissalam itu tidak pernah turun nabi lagi ke bangsa Arab maksudnya. Karena setelah itu kan ada Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuib, Harun. Itu semua nabi-nabi Bani Israel turun di Israel itu, di Palestina sana. Arab tidak pernah. Dari Nabi Ismail sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka ghafilun. Apa maksud ghafil ini juga disebutkan la ya'rifuna orang ngawerui sopo kaum kafir Quraisy dinan ing agomu wala syariatan lan syariat. Jadi mereka lalai, tidak tahu ajaran agama, tidak tahu ajaran syariat.
Jangankan tidak diturunkan nabi dan rasul, orang kalau jauh dari ulama saja, orang yang mengerti agama, ini kata Rasul, laulal ulama lasaron nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada ulama di satu daerah, satu tempat itu, lasoro, maka sungguh akan jadi anas manusia kal bahaim, seperti bahaim itu seperti hewan. Wong diturunkan ulama saja masih seperti bahaim ya, tidak ngerti aturan. Bahaim itu bagaimana hewan? Hewan itu makan, minum, ya, tidur, buang kotoran, makan lagi, minum lagi, buang kotoran, kawin. Manusia dikirim ulama saja seperti itu, apalagi tidak dikirim ulama. Ini tidak dikirim nabi rasul. Makanya dari litatawuli muddatil fatrah, karena panjangnya masa fatrah. Makanya orang yang meninggal masa fatrah, siapa saja meninggal masa fatrah, seperti kakek Nabi Muhammad Sayyidina Abdul Muthalib, seperti ibunda Nabi Muhammad Sayyidatina Aminah, ayah Nabi Muhammad Sayyid Abdullah, itu wafat masa fatrah. Kata Allah SWT dalam surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan menyiksa mereka sebelum mereka diturunkan nab'asa rasula, seorang rasul. Jadi Nabi Muhammad masih kecil itu, belum diangkat jadi rasul, sudah wafat. Ayahnya bahkan wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Ibunya wafat ketika masih masa usia 6 tahun, belum diangkat rasul Nabi Muhammad. Maka wafat masa fatrah tidak disiksa oleh Allah, termasuk ya karena ayah dan ibu Nabi itu pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, laqad haqqa, lan teman-teman tetap, teman-teman nyoto al qaulu apa qaul kalimatul azab, maka sungguh nyata kaum Quraisy itu yang sudah didatangi Rasulullah Muhammad SAW, bukan meninggal masa fatrah ya, itu ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan adab. Apa adab? Siksa. Kalau adab pakai zal itu siksa. Tapi kalau adab hamzah pakai dal itu artinya tata krama, sopan sopan. Ada azab, ada adab. Karena tidak turun Rasul, maka mereka tidak punya adab. Adabnya tidak punya akhlak, tidak punya tata krama. Sehingga qaulul adab, mereka ditetapkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala aksarihim ingatasi luweh akeh-akeh hum kaum, fahum muka utawi kaum iku la yu'minuna, ora podo iman kabeh sapa kaum. Jadi ditetapkan oleh Allah SWT atas mereka, atas kaum kafir Quraisy yang sudah diturunkan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, tapi fahum la yu'minun, mereka tetap tidak beriman, ditetapkan siksa karena bukan masa fatrah lagi, karena sudah diturunkan Rasul oleh Allah SWT. Maksudnya apa? Ai wajabat, tegese tetap wajib, maksudnya harus opo kalimatul azabi, kalimat adab, ala aksari mengatasi akeh-akeh kaum, lianna Allah Ta'ala, karena sak temeni Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah iku alimah udanini ngawarui bi ilmihi kelawan ilmuni Allah al azali kang wis dingin. Ada yang maknai al azali ini agung ya. Jadi sebetulnya Allah sudah tahu mereka itu sejak zaman azali, kan yang menciptakan Allah
nur kita diciptakan dari nur. Ketika masih nur, Allah sudah tahu ini akan beriman, ini tidak akan beriman. Jadi alasannya Allah itu menurunkan Al-Quran ini memberikan taklil tadi, alasan supaya mereka tidak menyalahkan lagi. Loh, aku kok tidak ngerti apa-apa kok disiksa. Loh, kan sudah menurunkan Al-Quran aku, kata Allah. Salahmu sendiri tidak yakin, salahmu sendiri tidak beriman. Kalau beriman kamu selamat. Tapi Allah sudah ngerti, sekalipun mereka diberi peringatan, fahum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Anna aksaru Quraisyin, sak temeni ake-ake wong Quraisy iku la yu'minuna, ora percaya, ora beriman billahi maring Allah Subhanahu wa ta'ala, wa risalata Muhammadin, lan ing kerasulane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian besar kaum Quraisy itu tidak beriman kepada Allah, padahal sudah diturunkan Al-Quran, sudah dibacakan Al-Quran oleh Rasulullah, tapi mereka tetap tidak yakin kepada Al-Quran, kepada Allah, ya kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka Abi Jahlin, koyo Abi Jahal. Abi Jahal padahal Abu Jahal ini pamannya Nabi ini. Disebut Abi Jahal itu karena Abu itu artinya bapak, Jahal itu bodoh. Jadi bapak sing bodoh nemen, tidak kenal Allah, wis diperingatkan oleh tidak mau iman. Wa Utbah, lan Utbah ini juga orang kafir Quraisy, kerjasama dengan Abu Jahal nih. Ketika Rasulullah sujud sholat di dekat Ka'bah, diberi kotoran jeroane unta sing wis busuk, sampai Sayyidah Fatimah nangis mengangkat dari kepala Rasulullah SAW yang sedang sujud. Ini Abu Jahal dan Utbah. Ditolong siapa tuh? Ada yang mengatakan Atabah, sebetulnya Utbah ini Atabah, ya benar juga Atabah, tapi yang benar Utbah. Ini kafir semua ini, Abu Jahal, Utbah, Wasyaibah, dan juga Syaibah. Ini nama orang, karena tidak beriman tidak disebut sahabat. Wal Mughirata, lan Mughirah, Al-Mughirah. Tapi akhirnya putra-putra mereka itu masuk Islam. Seperti Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal itu masuk Islam, malah itu wafat waktu perang. Ikrimah. Nah, Rasulullah tidak pernah menyinggung karena bapaknya kafir, tidak pernah disinggung nih Ikrimah ini karena sayang. Wa amsalihim, lan sepadani Abu Jahal wa Utbah wa Syaibah lan Mughirah. Wa amsalihim bukan amsaluhum ini, karena wawunya wawu atof ikut ke kakaknya ke Abi Jahlin. Jadi mestinya wa ka amsalihim. Nah, gitu. Wawunya wawu atof ikut ke depan, karena ini dijerkan yang di depan maka harus jer juga amsali bukan amsalu ya. Karena amsalu. Lan sepadane Abu Jahal wa Utbah wa Syaibah lan Mughirah. Ya, yang kafir semuanya sama dengan mereka sudah yang disebutkan. Fal khitabu muko utawi khitab fi haqqi haula'i ing dalam ketetapane mengkono haula, mengkono amsalihim al asqiya podo ciloko. Makanya mereka itu sama celaka karena tidak beriman. Utbah, Syaibah, Mughirah, Abu Jahal, mereka ditetapkan kalimul adab, siksa, dan orang-orang yang bersama mereka. Litakidil hujjah, kanggo ngukuhake hujjah, la li talibil iman, ora krono nyupri iman,
Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah itu hujjah, bukan supaya mereka beriman, enggak, karena Allah sudah tahu. Sekalipun diperingatkan mereka tetap tidak akan beriman. Jadi hujahnya Allah begini, kalau mereka nuntut besok, aku masukkan neraka. Loh iya kan sudah diturunkan Al-Quran gitu lah. Lali talibil iman, supaya bukan mereka supaya beriman, enggak. Maksud Allah menurunkan Al-Quran ini untuk alasan ditaklil, supaya mereka tidak nuntut lagi. Kalau nuntut karek balik gitu loh. Sebenarnya sudah tahu Allah itu, sama dengan pegawai misalnya atasannya sudah tahu ini salah ini. Tapi diperingatkan. Nah ini peringatkan, kon salah. Namanya ada apa, warningnya. Kalau ada pegawai yang salah itu di warning wis, kon iso dipecat. Padahal umpama atasannya itu langsung mecat, tidak apa-apa, wis ada alasannya. Nah Allah begitu, umpama langsung disiksa, tidak usah nurunkan Al-Quran, ya tidak apa-apa. Tapi karena sudah diperingatkan, tidak mau ingat, masih gofil. Nah ini alasannya ini. Jadi mereka kalau nuntut, Allah enak balik. Iya kon tidak beriman, tidak mau percaya. Makanya kita bersyukur jadikan iman oleh Allah SWT ya. Lianna Allah Ta'ala krono satuni Allah Ta'ala iku alima ngucan ini, sudah tahu Allah itu annahum sak temeni kaum iku laisu ora ono apa kaum min ahli tauhidi, saking ahli tauhid wal iman lan ahli iman. Jadi sudah tahu Allah kalau mereka itu tidak mungkin mengesahkan Allah, karena diperintah untuk la ilaha illallah tidak mau. Tuhannya itu banyak mereka itu. Ada Tuhan Lata dibuat dari emas, ada Tuhan Uzza itu Tuhan dibuat dari perak, ada dibuat dari roti. Dari jahilnya mereka, lawang Tuhan yang membuat alam semesta kok dibikin terus disembah, dari bodohnya. Makanya disebut Abu Jahal saking bodohnya. Wong kita dibuat oleh Tuhan, malah mereka membuat Tuhan. Bahkan buat Tuhan ini sampai dilombakan. Juaranya bukan 1, 2, 3. Juaranya tuh 30 lebih, 300 lebih Tuhan. 300. Sampai dari lucunya itu mereka tuh bikin Tuhan dari roti. Tuhan dari roti kan enak, bisa dimakan. Sudah bikin Tuhan pagi-pagi nyembah. Yang lain kan sholat duha itu yang Islam itu. Yang kafir Quraisy enggak nyembah Tuhan pagi-pagi. Ya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sampai itu. Ya Tuhan, 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 Tuhan. Anaknya 2. Bah, ibu nyembah Tuhan. Aku lapar bang. Akhirnya bagaimana? Mari kita nyembah Tuhan. Ya Tuhan, anakku yang kecil ini lapar Tuhan, minta kepalamu Tuhan. Wong dari roti, pagi-pagi makan kepala Tuhan. Masya Allah. Kakaknya minta juga, bapakku jaluk pisan. Kata ibunya, ya Tuhan, kepalamu sudah bersih Tuhan. Kemana? Jadi makan tadi sama kakaknya. Aku juga minta Tuhan, minta perutmu Tuhan. Dari leher sampai perutnya dimakan oleh kakaknya. Kata ayahnya, ya Tuhan, aku juga lapar, minta pahamu sebelah Tuhan. Paha Tuhannya dimakan. Ibunya, mesisan Tuhan, karek 1 Tuhan, kakimu tinggal 1 saya makan Tuhan. Pagi-pagi sudah habis makan Tuhan 1. Subhanallah, dari tidak kenalnya Allah Subhanahu. Lucu ini, Tuhan dimakan pagi-pagi. Insya Allah, karena kita ahli tauhid namanya, tidak usah khawatir tidak masuk surga. Kita sudah masing-masing diberi kuncinya surga oleh Allah. Ya toh? Apa kuncinya surga? La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah
miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan la ilaha illallah ditetapkan di hati kita oleh Allah SWT sampai mengembuskan nafas terakhir. Pada akhirnya kita jumpa lagi di tempat yang jauh lebih indah, lebih baik, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala